bukan hanya anak-anak yang di daerah urban yang harus kita khawatirkan. Anak-anak yang hidup di daerah pedesaan pun harus kita perhatikan. Karena mereka lebih banyak mengenal budaya setempatnya saja. Padahal mereka juga perlu mengenal seluruh kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Kali ini kita akan melihat bagaimana di sebuah lembaga PAUD, anak-anak usia dini difasilitasi kebutuhan belajarnya untuk mengenal kebudayaan Nusantara melalui kegiatan yang bersifat komunal dan menyenangkan. Yuk kita lihat. Tayangan ini memperlihatkan anak-anak yang bermain menggunakan mainan buatan pabrik dan mainan elektronik. Masing-masing anak mengambil dan bermain dengan satu mainan, sementara ada seorang anak perempuan yang terlihat tidak bergembira dan murung. Matanya memperhatikan anak-anak lain yang sedang main dengan mainannya masing-masing. Apa yang ada dalam pikirannya? Kesedihan karena tidak bisa main bersama temannya, tidak bisa mengkomunikasikan keinginannya, atau tidak ada pilihan mainan lain yang sesuai atau cocok untuknya saat itu. Sampai akhirnya ia pergi dan bermain ayunan sendiri. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Bapak apa kabar? Baik. Kenalkan Bapak Ibu, nama saya Diana Surya. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini di lembaga PAUD selama lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan berguna buat Ibu, buat Bapak, dan buat pemirsa di rumah. Nah Pak, Bu, tadi kita sudah lihat ya bagaimana anak-anak bermain yang kelihatannya kalau di zaman sekarang itu sudah jadi tren. Mainan-mainan elektronik. Ya, ada PlayStation, ada mainan yang ada di komputer atau di mainan yang ada di handphone, itu sudah jadi barang keseharian anak-anak terutama yang tinggal di perkotaan. Dan kelihatannya itu membuat mereka menjadi individualis ya, dan kurang mengenal keaslian budaya Nusantara kita. Ya, kita dengar ya banyak kasus sekarang ini budaya-budaya Indonesia, budaya Nusantara kita diakui oleh negara lain. Itu karena kita kurang bangga dengan kebudayaan kita sendiri, dan itu tidak ditanamkan atau diperkenalkan kepada anak-anak di mulai usia dini sampai di pendidikan selanjutnya. Kalau saya lihat sih tidak banyak ya anak-anak di SMA sekarang yang tahu lagu-lagu daerah, ya kan? Guru-guru juga masih tergolong minim lah yang tahu dengan lagu-lagu daerah. Indonesia kan beragam kebudayaan, dan itu semua harus diperkenalkan kepada anak usia dini, bukan hanya di SMP, SMA atau SD. Menurut saya sih seperti itu, untuk mengurangi masuknya budaya luar dalam kehidupan sehari-hari anak. Gimana menurut Ibu, ada pengalaman nggak dengan kasus yang seperti ini? Begini Bu, kebetulan kan saya dari Jawa. Yang saya tahu ya seputar kebudayaan Jawa. Sedangkan anak sekolah kan pasti kan harus mengenal seluruh budaya dari Indonesia. Betul. Nah, kalau saya ditanya lagu misalnya yang bukan dari asli saya bingung. Nggak tahu kan? Ya, Bu, ya. Saya mesti nanya ke guru masa gitu kan. Jadi harus bagaimana jawabnya. Sedangkan itu kan kebudayaan Indonesia, anak harus banyak, tahu. Ya. Memang betul, saya sudah perhatikan juga bahwa sebetulnya yang kita khawatirkan bukan hanya anak yang tinggal di perkotaan, yang tidak kenal budaya daerah, tetapi yang di pelosok daerah juga kita harus khawatir karena mereka hanya tahu budaya setempatnya. Padahal Indonesia punya kebudayaan yang sangat kaya, banyak. Ibu tidak harus lagu ya Bu ya, Ibu cukup bisa juga perkenalkan misalnya nggak apa-apa kebudayaan Jawa dulu Ibu dalami, dan bukan hanya lagu.
detail dari rumah adat. Iya, betul. Itu menarik buat anak, dan bentuk-bentuknya Iya. rumah joglo, rumah pendopo itu apa gitu kan, terus keraton, dan itu menarik buat anak. Kemudian permainannya di Iya. Jawa misalnya, ibu main sama anak cublek suwang Iya. suwang. Nah itu banyak sekali, satu daerah aja itu punya banyak sekali budaya yang bisa kita gali, belum lagi cerita daerahnya. Iya, betul. Ya banyak. Nah untuk memperkenalkan kebudayaan daerah lain itu banyak sumber-sumbernya yang bisa kita baca, bisa kita ambil, dan kita sebagai pendidik senang kalau orang tua mau bertanya seputar pendidikan anaknya. Untuk perkembangan anaknya, karena bagaimanapun kita merasa terbantu kalau ibu di rumah juga membantu. Jadi jangan khawatir, tanya aja ke sekolah. Nah, kalau saya Bu Dian gini ya, saya pernah mengajarkan anak gitu ya, jenis-jenis permainan gitu ya, permainan-permainan tradisional yang dibuat dari tradisional. Nah ini anak-anak merasa nggak tertarik. nggak tertarik. Wah ini mainan apa nih zaman dulu kan gitu. Kemudian ini PlayStation kan dari luar bisa bentuk-bentuk. Lebih asik gitu. Iya lebih asik Bu. Ada nggak kiat-kiat Bu cara-cara buat menyampaikan anak biar permainan tradisional tuh jadi lebih menarik buat anak gitu? Ada nggak itu Bu? Ya. Cara-cara? Sebetulnya untuk menarik perhatian anak itu kita bisa jelaskan ke anak bahwa kebudayaan ini harus kita lestarikan, dan mereka adalah bagian dari upaya pelestarian itu. Sama seperti kita mengajarkan ke anak, supaya anak juga nanti bisa mengajarkan lagi ke anaknya lagi. Kemudian anak-anak itu senang kalau melakukan hal yang baru, yang belum pernah mereka dengar sama sekali. Misalnya membuat sesuatu yang bisa mereka lakukan, mereka bisa gunakan untuk bermain secara kelompok, bermain komunal. Jadi kita kan ingin mengurangi individualnya. Jadi permainan-permainan yang berkelompok, yang banyak, yang bisa dilakukan bersama-sama, teamworknya itu dikembangkan, itu buat anak sangat menarik dibanding mereka melakukannya sendiri dan bermainnya sendiri. Pasti agak kurang menarik. Dan rata-rata permainan-permainan tradisional Indonesia itu semua melibatkan banyak orang, karena kebudayaan kita kebudayaan komunal, gotong royong, sosialisasi itu sangat tinggi nilainya. Tapi kalau misalkan ada nih anak yang nyamannya mainnya sendirian aja Bu, sedangkan yang lain mau tuh, itu gimana tuh Bu? Ada nggak trik-trik kiat-kiat yang khusus buat supaya mau main bareng? dia mau berbaur gitu? Betul, itu tugas kita memang. Yang namanya di pendidikan anak usia dini, yang pertama dimunculkan pada anak adalah kemampuan bersosialisasi. Tentunya guru harus menjadi teman main anak dulu untuk anak yang seperti itu. Makanya kita menyapa anak teman-teman. Ya, mereka harus merasa bahwa bapak ibu guru adalah teman mereka. Temani dulu atau ajak teman yang mudah bersosialisasi untuk menemani anak itu sampai dia merasa nyaman dengan kehadiran orang lain di dekatnya. Jadi saya akan berikan nanti beberapa kiat-kiat sederhana untuk bagaimana memperkenalkan kebudayaan Nusantara kepada anak usia dini dengan cara yang menyenangkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah memperkenalkan budaya lokal pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi kan saya sudah janji saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana memperkenalkan kebudayaan lokal Nusantara pada anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Untuk itu, saya akan berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Bapak Ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Kita
teman-teman, hari ini Ibu Dian mau cerita tentang teman kita yang ada di Papua. Kita harus memperkenalkan kepada anak tentang berbagai macam kebudayaan daerah yang ada di seluruh Nusantara. Tentunya mulai dari kebudayaan yang terdekat dari lingkungannya. Dan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa menggunakan buku bergambar, video, atau berkunjung ke keluarga dari daerah lain. Bukan hanya permainan, tetapi juga mengenal adat istiadat, bangunan-bangunan, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Kenalkan juga kepada anak bahwa kita hidup di negara yang beragam suku dengan berbagai macam orang-orang. Tanamkan kepada mereka tentang konsep toleransi, sebab ini adalah yang menjadi tujuan utama dari memperkenalkan kebudayaan daerah Nusantara pada anak usia dini, agar anak dapat beradaptasi dalam lingkungan hidup yang heterogen dimanapun mereka hidup nanti. Siapa yang mau jadi terowongan? Ya ini berdua ya. Kamu jadi kepalanya ular. Nah sekarang aturan mainnya, kamu mau jadi apa? Bulan atau bintang? Bintang. Kamu bintang, kamu bulan. Teman-teman, nanti kita akan nyanyi ya sampai lagunya selesai. Ular naga. Sampai lagunya selesai, yang terakhir akan ditangkap. Iya. Setelah ditangkap, kalian harus ditanya sama ini yang menangkap, kamu mau bulan atau bintang. Jadi kalian harus pilih, ya. Nanti akan berdiri di belakangnya bulan atau bintang. Oke? Bisa? Yuk kita mulai yuk. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang terakhir kita gabung. Ambil lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis di sini. Berarti Ibu Dian dapat. Karena Ibu Dian mati di sini dan di depannya Ibu Dian ada barang-barang banyak, ini harus diambil dan ini jadi hadiah kita. Nah, sekarang baru giliran teman kita main. Teman-teman, tadi kita sudah belajar main congklak, ya, main congklak. Ini itu bisa diganti dengan apa kalau kita nggak punya ini? Batu. Terus lubang-lubang ini bisa diganti pakai apa ya? Pakai gelas ini bisa? Bisa ya? Kita ganti pakai gelas-gelas. Pakai kelapa juga bisa. Iya, pakai kelapa. Jadi kalau kita main bersama-sama, teman-teman, lebih menyenangkan tidak main bersama-sama dengan atau main sendiri? Mana lebih enak? Main bersama-sama ya lebih seru, lebih rame. Terus kita main apa lagi tadi? Ular naga. Rame juga kan?
Nah pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak bagaimana membangun rasa kebersamaan mereka. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah ini. Masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana memperkenalkan budaya lokal Nusantara pada anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah lihat bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak. Kelihatan mereka antusias banget waktu kita bermain di congklak, bermain beket, terus di halaman, Bapak lihat sendiri di halaman bagaimana mereka antusias bermain egrang. Terus saya buatkan juga kuda-kudaan dari pelepah pisang gitu. Mereka ternyata antusias, lebih antusias kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan anak yang sendirian main iPad gitu ya sendirian, atau mainan game di handphone. Ternyata mereka ketika bermain bersama itu lebih rame ya, lebih bergairah gitu. Gimana menurut Ibu nih? Kalau saya sih setuju aja ya, istilahnya mereka jadi kreatif, apalagi mainnya bersama kan, lebih seneng, dilihatnya juga suka kita gitu kan. Cuman pasti kan di sisi lain juga ada resikonya, istilahnya gitu kan, kayak tadi Ibu bilang main pelepah pisang gitu kan, sedangkan pelepah pisang itu kan bergetah. Nah kalau pakai pakaian kayak misalnya putih, otomatis kan pasti kena gitu kan, bernoda gitu kan. Terus kayak kayu gitu kan, istilahnya barangkali dia pas tembak-tembakan kena kesodok atau gimana gitu. Nah ya itu aja sih. Ya memang sih Bu, tadi 3 prinsip itu harus kita tanamkan ketika kita membuat alat permainan edukatif atau ketika kita main dengan permainan yang berbudaya lokal. Jadi kalau misalnya 3 prinsip itu kita terapkan, artinya yang pertama bersih itu bersih dari noda ya. Kan memang kita tahu pelepah pisang ada nodanya ya, pasti dong harus kita lap dulu. Jadi ketika iris untuk telinga kudanya dan kita itu dilap dulu. Jadi jangan sampai ada noda di situ. Jangan sampai tertinggal. Nah makanya pengetahuan kita sebagai orang dewasa tentang bahan-bahan itu harus luas, bahwa barang ini bergetah, yang ini apa bahayanya itu harus kita tahu. Kemudian yang prinsip kedua adalah aman. Aman itu kalau kita gunakan dari kayu atau bambu, pastikan itu sudah dihalus